wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan materi kita. Terakhir kemarin sampai pada hadis yang ke-9 ya. Sekarang masuk pada fawaid. Nggih. Fawaid. Faedah yang ke-1 ya. Iya. Dibaca faedah yang pertama. Bapak Riza Sarihono, tafadhal. Al-awwalu qa'idatun fiqhiyatun al-aslu innahi tuhli muma lam ya'ti sharifun yusra yasrifuhu. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Qaidu mustanbatatun minal hadis tasi. Kaidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-9 itu yang pertama qaidatun fiqhiyatun. Ada sebuah kaidah fikih ya. Apa kaidah fikihnya? Al-aslu fin nahyi at-tahrimu. Al-aslu fin nahyi at-tahrimu. Jadi al-aslu di sini rafa karena sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? At-tahrimu. Ya. Jadi al-aslu fin nahyi at-tahrimu. Asal di dalam sebuah larangan itu bermakna tahrim, bermakna pengharaman. Jadi suatu larangan itu secara asal hukumnya adalah haram, bukan makruh, tapi apa? Haram. Nih, al-aslu fin nahyi at-tahrimu. Hukum asal dalam larangan itu adalah pengharaman. Ma lam ya'ti sharifun yasrifuhu. Selama tidak ada ma lam ya'ti sharifun yasrifuhu. Kemarin sudah kita bahas ya, ma di sini ma apa? Madama. Yang maknanya apa? Selama. Selama lam ya'ti sharifun, selama tidak ada pemaling. Sharif itu pemaling. Yasrifuhu yang memalingkannya. Selama tidak ada pemaling yang memalingkannya dari haram ke makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, jadi asal dalam larangan itu adalah at-tahrimu. Jadi hukumnya haram. Selama tidak ada pemaling yang memalingkannya dari yang haram kemana? Ke makruh. Bisa dipahami ini ya. Jadi hukum asal dalam larangan itu hukumnya apa? Haram. Kecuali kalau ada pemaling yang memalingkan dari yang haram kemana? Ke makruh. Mislu, ya, dilanjutkan bacanya. Dilanjutkan bacanya Mas Muhammad Andriko. Yujizu
Iya, bagus, masya Allah, barakallahu fiik. Iya, mislu qala ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Contoh dari kaidah larangan ya, hukum asal larangan haram. Contoh penerapan kaidah apa? Hukum asal larangan itu bermakna haram. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, wala taqrabu zina. Dan janganlah kalian mendekati apa? Zina. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Bapak. Wala taqrabuz zina. Ini namanya wala taqrabu, ini fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il nahi. Ada fi'il amr dan fi'il apa? Nahi. Fi'il amr kan perintah. Kalau fi'il nahi larangan. Wala taqrabu. Setiap fi'il ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya taqrabu di sini? Mana? Wawu jamaah. Ya, kalau ditanya mana fa'ilnya wala taqrabu, mana? Wawu jamaah. Berarti az-zina sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ul bihnya. Ada fi'il, ada fa'il, maf'ul bih. Gampang kan ya? Pokoknya fi'il, fa'il apa? Maf'ul bih. Gampang ya? Ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu adalah SPO. Subjek, predikat, objek. Nah, SPO. Nah, SPO. Subjek, predikat, apa? Objek. Qala ta'ala wala taqrabuz zina. Dan janganlah mendekati apa? Zina. Ini kan larangan. Ya, larangan. Fazina, fazina. Zina ini i'rab dan kedudukannya apa? Fazina. Nah, ini ternyata jumlah baru. Kalimat baru. Kalau ada isim makrifat di awal jumlah, berarti dia apa? Mubtada. Berarti fazina i'rabnya apa? Rofa. Sebagai apa? Mubtada. Ini kalimat baru. Jadi zina di sini rofa sebagai mubtada. Tanda rofanya apa? Nah, bagus. Tanda rofanya adalah domah muqaddarah. Kenapa? Tanda rofanya domah muqaddarah. Karena isim maksur. Isim maksur, isim yang diakhiri huruf apa? Alif. Jadi isim yang diakhiri huruf alif itu namanya isim maksur. Tanda rofanya apa? Domah muqaddarah. Sudah dibahas belum tanda-tanda i'rab? Oh sudah, alhamdulillah. Jadi sudah hafal ya? Sudah hafal atau sudah lupa? Oh sudah lupa. Ya. Di luar kepala. Ya. Di luar kepala. Jadi nggak perlu mikir nanti ya. Sudah keluar sendiri. Fazina ada mubtada, berarti ada apa? Khobar. Mana khobarnya? Muharramun. Jadi muharramun marfu karena sebagai apa? Khobarnya. Ini fazina muharramun. Maka zina itu hukumnya haram. Kenapa? Karena hukum asal dalam larangan bermakna apa? Haram. Dan tidak ada dalil yang memalingkan dari yang haram ke yang makruh. Ya. Li'anna hadza nahyun. Ini alasannya. Kenapa kok zina di sini haram? Li'anna hadza nahyun.
Di sini ada anna. Anna. Mana isim ananya? Hadza. Khobar ananya mana? Nahyun. Yang mana khobar ana itu apa? Hukumnya rofa. Ya, bagus. Wala yujadu dalilun yujizuz zina. Wala yujadu. Coba perhatikan cara membacanya. Wala yujadu. Yujadu fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari'. Mabni ma'lum atau mabni majhul? Majhul. Berarti kalau ada fi'il mabni majhul ada apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Dalilun. Bagus. Apa? Dalilun. Dan tidak didapati apa? Sebuah dalil. Nah ini. Wala yujadu dalilun. Kapan suatu fi'il dibaca mabni majhul? Kapan suatu fi'il dibaca mabni majhul? Jika apa? Jika memang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi kalau nggak ada fa'il maka dibaca apa? Mabni majhul. Jadi diperkirakan dengan cepat. Ini nek fa'ilnya ora yo. Nah gitu. Nah orang enek berarti apa? Ya udah dibaca mabni apa? Majhul. Dilihat depan belakang ini ada nggak yang jadi fa'il? Oh nggak ada. Berarti dibaca mabni majhul. Yujadu. Sehingga nanti ada naibul fa'il. Wala yujadu dalilun dan tidak didapati sebuah dalil. Nah, setelah dalil ini ada isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kalau ada fi'il mudhari' harus tahu madinya. Ayo, madinya apa itu? Madinya apa? Jaza. Ada yang lain? Jaza. Jaza. Jadi izahnya yang panjang ya. Ada yang lain? Mas Muhammad Irfan? Mas Ikwan? Bapak Zainal? Apa? Ya, bagus. Ini fi'il madinya bukan jaza, tapi apa? Ajaza yujizu. Kalau jaza itu mudhari'nya apa? Ya, juzu. Sedangkan ini bacanya bagaimana? Yujizu. Dari apa? Ajaza yujizu. Itu ya. Bentar, sebentar. Apa bedanya antara jaza yajuzu dengan ajaza yujizu? Ini kan ada fi'il jaza. Ya kan? Terus kalau ditambah alif menjadi apa? Ajaza. Gitu ya. Ajaza ini ikut wazan apa? Af'ala. Af'ala yang merupakan fi'il ajwaf. Berarti ini sulasi, ini apa? Rubai. Ya, karena 4 huruf. Ini 3 huruf, ini 4 huruf. Ada tambahan A.
Kalau jaza itu mudhoreknya adalah yajuzu. Jaza yajuzu. Sedangkan ajaza mudhoreknya adalah apa? Yujizu. Nah, gitu ya. Jaza yajuzu. Ajaza yujizu. Jaza yajuzu artinya apa? Boleh. Sedangkan ajaza yujizu artinya membolehkan. Membolehkan. Berarti fungsi dari tambahan alif ya menjadi fungsi dari tambahan alif yang ikut af'ala yang awalnya boleh menjadi apa? Membolehkan. Tambahnya mekan tadi kan? Nah, mekan. Membolehkan. Apa? Ya, kita lihat dulu fiilnya. Tidak mesti semua, tapi apa? Fungsi dari ini yang penting ya, di antara fungsi dari ini menjadikan muta'addi. Jasanya justru kan boleh. Ini lazim, nggak ada maf'ul bihnya. Lazim. Sedangkan ajasa yujisu membolehkan, berarti menjadikan muta'addi. Kalau muta'addi berarti ada apa? Iya, ada maf'ul bihnya. Nah ini. Gampang toh? Kharaja yakhruju. Artinya apa? Keluar. Kharaja keluar. Kalau akhraja mengeluarkan. Dakhala masuk. Adkhala memasukkan. Gampang kan? Contoh lagi. Qoma mudhoreknya apa? Yakumu. Artinya apa? Berdiri. Terus ikut mazan af'ala ditambah hamzah. Menjadi aqoma mudhoreknya yuqimu. Maknanya apa? Kalau berdiri berarti mendirikan. Mendirikan atau menegakkan sama saja. Nah, qad qamati shalah, qad qamati shalah. Salat sudah hampir ditegakkan. Apa? Kode. Kode itu adalah tanda alamat masuk ke fi'il madhi dan mudhari'. Contoh gini. Qad qamatis shalah. Ini ada fi'il madhi apa? Qoma yang ada apa? Ta'nis. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas. Ini. Ini bacanya qad qamati shalah, qad qamati shalah, atau bacanya gini. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Gimana? Hah? Nah, ini kan kalau taknis, kalau bersambung dengan alif lam jadi kasrah. Gimana bacanya? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, atau qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mana yang benar? Hah?
Kalau kode itu kan berarti apa? Ada kolah. Ada kolah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, atau qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pakai enggak? Apa pakai? Kenapa pakai? Kenapa kok pakai? Kita Hah? Sugro. Kubro kan ya? Nah, kalau di akhir. Tapi kan ini bukan membaca Al-Quran. Ini baca biasa ya. Iya kan baca hadis sama baca Al-Quran nggak beda. Hadis dalam baca hadis nggak perlu min qablu, jadi nggak perlu ya. Karena nggak ada tajwidnya. Kalau membaca Arab biasa kan, kayak gini ya. Membaca qaulan sadida. Qaulan sadida. Kalau berdasarkan tajwid kan ikhfa. Qaulan sadida kan gitu. Nah itu. Kalau intinya kalau baca hadis atau baca biasa bukan Al-Quran, ya tidak perlu ada ikhfa-nya gitu ya. Tidak perlu iklab. Iya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu ya berarti ya? Biasa. Biasa toh? Kan bukan baca ayat Quran. Pakai de ya? Ya nggak apa-apa. Apa? Ya kan karena dimatikan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah gitu. Iya karena di akhir dijazmkan. Iya, jadi jangan qad qamatis sholatu gitu ya kan. Enggak. Jadi jangan dibaca taknya, tapi dimatikan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, yang penting nggak terlalu nggak terlalu berlebihan itu ya. Karena tadi kan kalau kelas sugro kan, ya. Iya sama. Kecuali kalau itu ayat Al-Quran kan beda, tergantung isinya. Iya. Ya. Kembali ke fungsi tadi ya. Fungsi ikut wazan af'ala menjadikan muta'addi. Berarti menjadikan mekan. Berarti ada maf'ul bihnya. Dalilun yujizuz zina wala yujadu, dan tidak didapati dalilun sebuah dalil ya yujizu. Sekarang pembahasan nahwunya sampai mana? Masya Allah udah jauh ya. Berarti ditanya ini ya yujizu. Yujizu ini adalah jumlah fi'liyah. Gitu ya. Yujizu artinya membolehkan. Membolehkan. Yujizu artinya membolehkan. Ini kan jumlah fi'liyah ya. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali fi'il. Jumlah fi'liyah itu biasanya tersusun dari apa? Iya, fi'il dan fa'ilnya bagus. Nah sekarang fi'ilnya kan yujizu, ya kan? Fi'ilnya mana? Yujizu. Pertanyaannya, mana fa'ilnya yujizu? Ayo, Bapak Iwan, mana ini fa'ilnya ini? Fa'il kan sudah toh?
Fa'ilnya yujizu. Yujizunya saja. Ya, fa'ilnya mana ini? Dibantu mungkin Bapak Irfanuddin. Apa? Huwa. Iya, bagus. Fa'ilnya domir mustatir. Takdiruhu huwa. Jadi fa'ilnya domir yang tersimpan pada fi'il mana? Yujizu. Jadi fi'il yujizu mengandung fa'il. Mengandung domir mustatir. Domir yang tersimpan. Yang mana domir mustatirnya ini sebagai apa tadi? Sebagai fa'ilnya. Ini ya. Jadi dia domir mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali ke mana? Dalilun. Fa'ilnya domir mustatir. Takdiruhu apa? Huwa. Kembali ke mana? Dalilun. Sekarang yujizu ini kan tadi jumlah apa? Fi'liyah. Apa i'rab dan kedudukan dari jumlah fi'liyah tersebut? Jumlah fi'liyah itu bisa punya kedudukan i'rab. Ayo coba ini. Apa kedudukan i'rab dari mana? Dari jumlah fi'liyah mana? Yujizu. Bapak Joko Wahyono. Apa? Khobar. Khobar dari mana? Dalilun sebagai apa? Dalilun tadi naibul fa'il. Dari mana? Yujadu. Gitu kan ya? Karena yujadu itu fi'il mabni majhul kan ya? Berarti dalilun sebagai apa? Naibul fa'il. Apa ini coba Bapak Agus Prasetyo. Fi mahali raf'in. Kenapa kok fi mahali raf'in? Naat kemana? Ah, bagus. Ini kaidahnya. Kemarin udah dibahas toh? Sudah toh? Iya. Kan apa? Dalilun apa? Yujizu. Nah, dalilun yujizu. Yujizu tadi jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Nah, kaidah mengatakan ada jumlah fi'liyah yang jatuh setelah isim apa ini? Nakiroh. Jumlah fi'liyah jatuh setelah nakiroh. Maka jumlah fi'liyah tersebut sebagai apa? Naat. Kemarin kan sudah dibahas toh naat? Naat yang berupa jumlah fi'liyah. Sudah ya? Nah, ini naat yang berupa jumlah fi'liyah. Coba diulangi. Apa kaidahnya? Jumlah fi'liyah jatuh setelah nakiroh. Jumlah fi'liyah jatuh setelah nakiroh. Sebagai apa? Maka sebagai naat. Itu sebagai naatnya. Gitu ya. Itu sebagai naatnya. Ada yang belum ambil rapat ya? Bapak Mawardi. Nih. Insya Allah. Beliau termasuk 10 besar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ada lagi yang lain? Sudah semua. Alhamdulillah.
Wala yujadu dalilun yujizuz zina. Jadi yujizu jumlah fi'liyah sebagai naatnya apa? Dalilun. Gitu ya, naatnya dalilun. Berarti yujizu i'rabnya fi mahali raf'in. Kenapa raf'in? Karena dalilun juga rofa. Karena naat mengikuti yang dinaati. Naat mengikuti man'utnya. Ya, jumlah fi'liyah setelah nakirah, jumlah fi'liyah setelah nakirah itu sebagai apa? Naat. Ya. Jumlah fi'liyah setelah nakirah sebagai apa? Naat. Dan i'rabnya apa tadi? Fi mahali raf'in. Yujizu itu fi mahali raf'in. Karena mengikuti man'utnya yang dinaati, yaitu mana? Dalilun. Seandainya dalilan, maka apa? Fi mahali apa? Nasbin. Kalau dalilin, fi mahali jarrin. Kan gitu yang ngikuti. Wala yujadu dalilun yujizuz zina. Coba az-zina ini apa i'rabnya? Marfu, mansub, majrur atau majzum? Ayo. I'rabnya rafa, nasab, jar atau jazm. Coba di Mas Arif Nugroho. Mas Arif Nugroho. Fi mahali nasbin. Kenapa fi mahali nasbin? Sebagai maf'ul mutlak dari yujizu. Maf'ul mutlak dari mana? Yujizu. Maf'ul mutlak itu adalah masdar yang jatuh setelah fi'ilnya. Berarti yadribu durban ini ya. Yadrusu darsan itu kan, itu maf'ul mutlak. Coba Mas Guntur Ari Wibowo. Mas Guntur Aji Setiawan ya. Ya. Maf'ul bih dari mana? Iya, bagus. Maf'ul bih dari apa? Yujizu. Berarti i'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya apa? Alif. Kenapa tanda nasabnya alif? Tanda nasabnya alif ya. Benar sekali tadi. Ini maf'ul dia i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari yujizu. Nah, sekarang tanda nasabnya apa? Nasabnya apa? Coba Mas Ikhwan. Ya. Bagus. Fathah muqaddarah. Karena kan di akhiri apa ini? Alif. Diakhiri alif. Dia itu isim mufrad kan gitu.
Jadi fathah muqaddar. Kenapa tanda nasabnya fathah muqaddarah? Isim maksur, bagus. Karena dia isim maksur. Isim maksur itu tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Ya. Ini ya, jadi mislu qala ta'ala wala taqrabuz zina faz-zina muharramun li'anna hadha nahyun wala yujadu dalilun yujizuz zina. Dan tidak didapati dalil yang membolehkan apa? Zina. Ya. Dilanjutkan bacanya. Coba dilanjutkan. Bapak Irfanuddin. Silakan. Misalun. Bagus. Anisyurbi. Lakinna, kalau ada lakinna berarti, kalau bacanya lakinna berarti setelahnya lakinna itu saudaranya siapa? Inna, bagus. Lakinna saudaranya inna, berarti bacanya bagus. Lakinan nabiyah. Itu dibaca apa? Baca isim atau fi'il? Dibaca fi'il itu. Baca fi'il madhi. Berarti gimana? Syariba. Dibaca isim atau fi'il itu? Dibaca isim atau fi'il dulu? Bagus. Fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Coba baca fi'il madhi. Fantaqola gitu. Itu dari ikut wazan infa'ala. Infa'ala intaqola. Ada min. Bagus. Ilal karo hati. Iya, bagus, masya Allah. Barakallahu fiik. Ilal karo hati. Ada ilah kan huruf jar ya. Masya Allah, dah lumayan. Ya. Misalun akharu. Misalun akharu. Contoh yang lain. Misal yang lain. Misal itu apa? Contoh. Berarti misal itu ternyata secara asal bahasa apa? Bahasa Arab. Diserap ke bahasa Indonesia. Ada juga bahasa Indonesia misal. Misalun akharu, contoh yang lain. Kenapa akharu ikut-ikutan rofa? Karena nakirah ketemu nakirah. Kalau nakirah ketemu nakirah berarti apa? Naat. Jadi akharu di sini rofa sebagai apa? Naat. Misalun akharu. Akharu rofa. Kenapa? Naatnya. Kalau naat itu biasanya nerjemahkannya pakai yang. Misalun akharu, contoh yang lain. Gitu ya. Misalun akharu, contoh yang lain. Nahan Nabi.
Nah, di sini ada nahan Nabi. Naha isim atau fi'il? Fi'il, bagus. Fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Ya, bagus. Fi'il madhi naha itu. Setiap ada fi'il madhi harus berusaha tahu mudhoreknya. Coba. Naha mudhoreknya apa? Yanha, bagus. Udah ditasrif? Baru saja atau udah lama? Nah, naha yanha. Naha yanha. Masdarnya apa? Iya, masdarnya naha yanha. Nahyan. Nah, nggak perlu tan ya. Nggak perlu tan. Naha yanha nahyan. Ya. Naha yanha nahyan. Ya. Naha yanha apa? Nahyan. Nahan Nabi, kalau naha fi'il kan ya. Kaidah mengatakan setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya naha? Mana? Ya, fa'il itu enggak jauh-jauh dari mana? Fi'il. Mana fa'ilnya? An-Nabi. Fa'il itu i'rabnya apa? Fa'il i'rabnya apa? Rofa. Berarti bacanya bagaimana di sini? Nahan nabiyu. Nahan apa? Nabiyu. Kenapa nabiyu dibaca rofa? Fa'il. Tanda rofanya apa? Dhamma. Kenapa dhamma? Mufrad. Kan gitu. Jadi sebenarnya gampang bahasa Arab itu. Setelah fi'il ya fa'il biasanya gitu. Ya ada gitu kan, cari fa'il nggak usah repot-repot ya, nggak usah susah-susah. Tapi kalau nanti baca nahan Nabi itu salah besar. Kenapa? Setelah fi'il nggak mungkin jer. Fi'il tuh nggak bisa mengejerkan. Gitu ya. Yang bisa mengejerkan tuh huruf jer. Mudhof ilaih. Jadi kaidah mengatakan setelah fi'il nggak mungkin kasroh. Iya, itu salah besar itu. Khota'un kabir ya. Khota'un kabir, salah besar. Setelah fi'il kok dibaca apa? Kasroh. Nah itu, setelah fi'il nggak mungkin kasroh. Ya, kalau nggak fa'il ya kan maf'ul bih gitu. Nahan Nabiyu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang. Gitu ya. Nah, setelah Nabi ini bacanya bagaimana? Ya, anisyurbi. Karena itu kan huruf jar'an ya, huruf jar'an. Huruf jar'an bertemu dengan alif lam. Yang awalnya nunnya sukun berubah jadi apa? Kasrah. Sehingga menjadi apa? Anisyurbi. Nahan nabiyu anisyurbi. Jadi Nabi melarang dari apa? Meminum. Nah ini, Nabi itu melarang dari meminum. Nabi melarang dari apa? Dari minum. Tapi jangan habisnya terus pulang ya. Maksudnya apa? Nabi larang minum gitu ya. Nah, nahan nabiyu anisyurbi qaiman. Coba. Qaiman di sini i'rabnya rofa
Nasab atau jer? Bapak Mawardi. Bagus, Masya Allah. Qaiman apa? Nasab. Nah, pertanyaannya kenapa nasab? Nasab karena masdar. Tidak semua masdar itu nasab. Tidak semua masdar nasab ya. Dia kan bukan maf'ul mutlak nih. Coba kenapa kok iman ini kok nasab? Dibantu Bapak Joko. Nah, kok iman itu artinya berdiri, bagus sekali. Lihat aja nih. Sebab kan maf'ul ajli. Belum sampai ya? Sudah? Oh ya. Coba dibantu Mas Muhammad. Mas Muhammad Andriko Putra. Kenapa nasab? Maf'ul ma'ah. Bapak Iwan. Ini. Naat. Mana man'utnya? Asyurbi. Naat asyurbi. Sahih. Mas Guntur Aji. Apa? Maf'ul bih dari mana? Syurbi. Syurbi itu isim. Syarifah ya. Oh, syarifah. Apa Pak? Syurbi tadi ya, syurbi. Maf'ul bih dari syurbi. Mas Arif Nugroho. Itu nggak bisa ya. Kalau maf'ul bih itu mesti dari fi'il. Nah, itu. Maf'ul bih itu mesti dari apa? Fi'il. Maf'ul bih sudah belum? Nah, maf'ul bih itu yang membuat maf'ul bih mesti yang mana? Fi'il. Nah. Coba Bapak Trisarihana. Bapak Tri sudah ketemu? Bapak Zainal Abidin. Kenapa nasab ini? Bapak Irfanuddin. Dorof. Kenapa kok dorof? Dia, kalau dorof itu kan keterangan waktu dan atau tempat. Ini keterangan apa ini? Ya, berdiri. Bapak Joko udah ketemu? Belum. Ya. Ya, kalau ada alif lamnya berarti isim. Ya kan? Terus ditambah lagi didahului huruf jar. Kan tanda-tanda isim itu ada alif lam didahului huruf jar kan gitu ya. Maf'ul mutlak ya. Coba Mas Ikhwan. Iya, sebagai hal. Kan baru dipelajari toh? Sebagai hal. Masih anget ya? Sebagai hal. Nabi melarang minum dalam keadaan berdiri.
Nabi melarang minum dalam keadaan apa? Berdiri. Hal. Iya kan? Ini. Jadi hal itu ya menerangkan keadaan. Menerangkan apa? Keadaan. Terus dilihat dari ciri-cirinya bisa. Kalau ada isim fa'il kok tiba-tiba nasab. Isim apa? Fa'il tiba-tiba nasab. Nah itu ciri-ciri hal. Qaiman. Cara mengetahui hal itu memang maknanya pas kalau kita terjemahkan dalam keadaan. Kalau ada yang dinasab gitu ya, terus kita terjemahkan dalam keadaan kok cocok gitu ya. Nah itu hal itu. Nabi melarang dari minum qaiman dalam keadaan berdiri. Oh berarti ini hal ini. Jangan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu masdar. Kalau qaiman isim fa'il. Kalau masdarnya kiaman. Masdarnya apa? Kiaman. Sedangkan qaiman itu isim fa'il. Kalau ada isim fa'il yang nasab, nah itu kemungkinan halnya itu besar. Tapi nggak mesti loh ya. Cuma kemungkinan apa? Halnya itu besar. Apa kaidahnya? Ada isim fa'il yang nasab. Kemungkinan halnya apa? Besar. Isim fa'il itu yang wazannya fa'ilun. Qaiman kan juga sama toh? Nah ini. Nah, atau yang kedua ada isim maf'ul kok nasab. Kemungkinan besarnya juga apa? Hal. Bisa isim fa'il, bisa isim apa? Bisa isim maf'ul. Atau sifat musyabahah juga bisa. Nah ini. Ya. Wazannya banyak. Ada 6. Wazannya banyak, ada 6. Ada yang fa'ilun, ada 6 wazan. Fa'lanu itu juga sama. Fa'lanu, terus fa'ilun, farihun, ya. Syuja'un. Nih ya. Nahan nabiyyu 'anis syurbi qa'iman. Nabi melarang dari minum dalam keadaan apa? Berdiri. Lakinnan nabiyya. Nabiyya kenapa nasab? Isim lakinna. Isim apa? Lakinna. Dan lakinna itu saudaranya siapa? Inna. Jadi bacanya lakinnan nabiyya. Karena lakinna itu saudaranya inna. Inna itu menasabkan apa? Isimnya. Lakinnan nabiyya. Gimana bacanya? Lakinnan nabiyya. Akan tetapi Nabi syariba qaiman. Nabi pernah minum dalam keadaan apa? Berdiri. Ini kasusnya paham ya? Nabi melarang minum dalam keadaan berdiri. Tapi Nabi sendiri pernah minum dalam keadaan berdiri. Berarti ini apa? Nah, pemaling. Jadi, kan hukum asal larangan itu apa? Haram. Nah, kecuali ada yang memalingkan. Nah, ini fantaqola itu fi'il madhi ya. Fantaqola. Maka berpindah. Fantaqola itu artinya apa? Berpindah. Maka berpindah ya minat tahrimi, berpindah dari pengharaman ilal karohati, berpindah dari yang haram ke yang mana? Makruh.
makruh. Kenapa kok maknanya jadi tidak haram? Kenapa? Kenapa? Karena Nabi pernah melarang, tapi Nabi sendiri juga pernah melakukan. Berarti maknanya nggak sampai haram, tapi hanya makruh saja. Maknanya apa? Makruh. Bisa dipahami nih ya? Dari semua keadaan. Seandainya dia ya duduk ya bisa. Tapi dia kok pengen berdiri. Nah, itu nggak sampai haram, tapi apa? Makruh. Coba ya. Dilanjutkan kaidah. Ini paham ya? Jadi kasusnya ini adalah Nabi, permasalahannya gambarannya apa? Nabi melarang dari minum sambil berdiri. Itu kan qauli. Jadi itu adalah perkataan. Tapi dari fi'lun Nabi, dari perbuatan Nabi, beliau pernah minum dalam keadaan apa? Berdiri. Berarti ini larangan di sini nggak sampai haram. Tapi hanya apa? Makruh saja. Jadi pemalingnya di sini adalah perbuatan Nabi yang pernah apa? Pernah minum dalam kondisi berdiri. Sekarang kencing berdiri boleh nggak? Boleh? Boleh ya? Boleh atau makruh? Ya, dilanjutkan bacanya. Makan apa? Iya, sama. Makan sambil berdiri gitu ya. Dilanjutkan coba berikutnya. Dibaca kaidah yang kedua sampai istihbab. Ya, dibaca Bapak Agus. Bentar ya. Ya, silahkan dibaca. Terus? Wa aqimus sholata wa ada'uha wajibun. Ini gimana? Ulangi yang terakhir tadi. Amara biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lakin an-nabiy sallallahu ala ghairi fitratin. Ya, bagus, barakallahu fiik. Baik, berikutnya adalah qaidatun fiqhiyatun, kaidah fikih. Al aslu fil amri al wujubu. Al aslu fil amri al wujubu. Al aslu mubtada, mana khabarnya? Al wujubu.
Jadi hukum asal dalam perintah itu maknanya apa? Wajib. Hukum asal dalam perintah itu maknanya wajib. Malam ya'ti sorifun yasrifuhu. Selama tidak datang atau selama tidak ada pemaling yang memalingkannya. Gitu ya. Malam ya'ti sorifun yasrifuhu. Sama dengan tadi ya. Malam ya'ti sorifun yasrifuhu. Selama tidak ada pemaling yang memalingkannya. Contoh, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Aqimu, ini fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Nah, hukum asal dalam perintah adalah fa'ada'uha wajibun. Fa'ada'uha wajibun. Maka menunaikannya. Demikian kembali ke mana? As-sholah. Menunaikannya wajibun adalah apa? Wajib. Misalun akharu, contoh yang lainnya. As-sutrotu, sutroh. Sutroh itu membantas ya depan orang sholat itu ya. Itu namanya sutroh. Sutroh ya. Pembatas yang ada di depan sholat itu namanya sutroh. As-sutrotu lil musalli. Sutroh bagi orang yang sholat. Itu apa? Amara bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, amara biha. Lakinnan nabiyya shalla ala ghairi sutra. Akan tetapi Nabi pernah sholat tanpa sutroh. Lakinnan nabiyya shalla ala ghairi sutroh. Tapi Nabi pernah sholat tanpa apa? Sutroh. Fansorofal amru lil istihbabi. Fansorofal amru listihbabi. Maka apa? Perintah ini apa? Bergeser atau berpaling ya kemana? Ke istihbab, ke sunnah saja. Tidak sampai apa? Wajib. Berarti yang memalingkan mana ini? Yang memalingkan ya perbuatan Nabi yang pernah apa? Sholat tanpa sutroh. Maka hukum sutroh itu apa? Sunnah. Karena ada sorifnya di sini. Hukumnya apa? Sunnah. Ya, sampai sini ya ikhwah materi kita. Insyaallah kita lanjutkan besok bismillah taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.